saya akan mempresentasikan poster yang saya buat untuk tugas UTS dengan judul SDA untuk siapa? Konflik ketimpangan dan keadilan di bumi pertiwi. Poster ini menyoroti krisis agraria yang terjadi akibat tata kelola sumber daya alam yang timpang. Lihatlah kontras di poster ini. Di satu sisi ada mesin industri besar dan di sisi lain ada masyarakat adat yang hanya mengandalkan tanah. Konflik ini penting dibahas karena bagi petani dan masyarakat adat, tanah adalah syarat keselamatan dan keberlanjutan hidup. Tapi, faktanya, tanah kita diposisikan sebagai basis industri komoditas fluktuatif seperti sawit dan tambang. Ini bukan hanya sekedar masalah sengketa perdata, tetapi juga cerminan ketidakadilan struktural yang membuat tanah menjadi fluktuatif bagi korporasi, sementara hak hidup jutaan rakyat terancam. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masalah ini kian memburuk. Menurut catatan Konsorsium Pembayaran Agraria pada tahun 2022 saja, terjadi 212 letusan konflik di seluruh Indonesia. Angka yang sangat tinggi, dan yang paling mengkhawatirkan adalah skalanya. Luasan wilayah yang terdapat konflik mencapai 1,3 juta hektar. Ini setara dengan 2 kali lipat luas DKI Jakarta. Grafik ini memperjelas akar masalahnya. Sektor perkebunan dan pertambangan adalah penyumbang kasus konflik tertinggi. Ini menguatkan argumen bahwa fokus pembangunan yang terlalu agresif pada komoditas besar menjadi pemicu utama. Nah, ada 4 pemicu utama konflik. Yang pertama, ketidakjelasan kepemilikan lahan, di mana tanah adat sering diklaim sepihak. Contohnya, konflik agraria antara PT PN2 dengan masyarakat Desa Wang, Sumalingkar, Kecamatan Pancuraya Tulangkan, terjadi akibat peralihan hak guna lahan yang sebelumnya merupakan tanah adat milik masyarakat menjadi tanah yang dikuasai oleh PT PN2. Yang kedua, ada alih fungsi lahan besar-besaran untuk kepentingan industri. Contohnya, perubahan penggunaan lahan dari pertanian menjadi tujuan industri atau pembangunan lainnya yang memicu pertentangan antara kebutuhan pertanian dan kepentingan ekonomi. Yang ketiga, kehilangan hak tradisional. Misalnya, yang terjadi di masyarakat hukum adat Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Masyarakat kelompok adat setempat melakukan penolakan kepada PT Sawit Mandiri Lestari, di mana PT SML tersebut melakukan land clearing yang masuk ke wilayah desa Kinipan. Nah, salah satu alasan masyarakat adat Kinipan melakukan penolakan tersebut karena masyarakat adat Kinipan ingin mempertahankan tanah warisan leluhur. Nah, yang terakhir itu ada kebijakan pemerintah terkait reforma agraria sejak ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 yang seringkali lambat dan implementasinya belum maksimal. Solusinya sudah jelas ya teman-teman, kita harus mendesak implementasi reformasi agraria sejati dan negara harus menjamin pengakuan dan perlindungan wilayah adat serta penegakan hukum yang benar-benar berpihak pada keadilan ekologis. Kita perlu perubahan komprehensif dalam tata cara penerbitan izin. Nah, sebagai penutupnya, saya memiliki slogan, hutan bukan sekedar kayu, tanah bukan sekedar nilai uang, ada nyawa dan budaya di dalamnya. Mari kita jaga hak rakyat dan kelestarian alam.